Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel ini. Terima kasih, ini channelnya kita bersama teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya dikagetkan dengan satu video dari Ustadz Ahmad Kainama. Di mana teman-teman sekalian, ya beliau itu kalau saya nilai belum bisa move on ya terhadap kekristenan ya, belum bisa melupakan kekristenan, jadi masih nyangkut hatinya. Dan saya lihat dia dalam posisi keraguan-raguan teman-teman sekalian, apakah memang mengikuti ajaran Islam ini hal yang benar? Karena kenapa? Ketika dia sudah masuk ke agama Islam, yang terus diberitakan adalah Injil gitu kan. Dibacakan Alkitab, lagu-lagu gereja, itu yang diajarkan oleh Ahmad Kainama. Jadi ya saya hampir lihat ya video-videonya, bahkan beberapa percakapan-percakapannya di channel-channel YouTube Islam. Mereka kalau ketika undang Ahmad Kainama ini, yang dibahas adalah Alkitab, yang dibahas adalah lagu gereja, kitab Mazmur, ya, dan kidung jemaat yang dinyanyikan oleh gereja-gereja teman-teman sekalian. Ini yang dibahas. Dan kali ini yang menurut saya luar biasa sekali, Tuhan memakai Ustadz Ahmad Kainama ini untuk menjadi seorang yang memberitakan Injil dengan maksud ya untuk menyudutkan sebenarnya ya. Tetapi Rasul Paulus berkata tidak mengapa, asalkan saja Alkitab dibicarakan, Injil disampaikan, tentang kabar baik, tentang pujian disampaikan, ya itu kita harus bersyukur dengan itu. Nah teman-teman, kita bersyukur ada sejumlah muslimah dan kaum muslim di dalamnya mendengarkan ceramah daripada Ahmad Kainama di dalam masjid, di mana dia mengajarkan lagu-lagu gereja, dia mengajarkan tentang arti-arti pujian di dalam kekristenan itu, dan dicocok logikannya gitu ya, bahwa sebenarnya itu mereka bahas tentang Islam gitu ya, dan kita yang mengikuti apa yang dilakukan oleh gereja itu. Nah teman-teman, berbeda dengan Ustadz Munjir. Kalau kita melihat Ustadz Munjir, tapi tunggu dulu ya, kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Ustadz Munjir berikut ini. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Umat Islam mengikuti itu sekarang. Al-Quran dinyanyikan, salawat dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, kalimat talbiyah dinyanyikan pakai musik. Itu mengikut Nasrani. Ustadz yang di luar sana bilang, ini musik Islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mu'alaf? Nggak pernah Pak disyaratkan musik itu. Yang dibolehkan dalam Islam merebana, tidak ada pakai seruling, tidak ada organ tunggal, tidak bergitar. Itu permainan syaitan. Itu permainan syaitan. Ya, jadi jauh berbeda ya dengan Ustadz Ahmad Kainama ini. Berbeda sekali teman-teman. Jadi kalau Ustadz Munjir mengecam, itu tak boleh menyanyi lagu-lagu gereja lah, Al-Quran dinyanyikan, sholawat dinyanyikan, kata dia itu kan nggak boleh. Beda dengan Ustadz Ahmad Kainama, bahkan di dalam masjid ya, di tempat ibadahnya muslim, Ahmad Kainama menyanyi lagu-lagu rohani Kristen. Itu seharusnya kalau dipertemukan dengan Ustadz Munjir bisa bentrok itu teman-teman sekalian ya. Bisa berkelahi mereka itu. Kan Ustadz Munjir haramkan, Ahmad Kainama halalkan gitu. Itu perbedaannya gitu. Oke, sekarang mari kita langsung saja untuk mendengarkan ceramah Ustadz Ahmad Kainama yang berceramah dalam sebuah masjid, didengarkan oleh kaum muslim dan muslimah, dan mereka memasang telinga mereka dengan baik, dan mereka diajarkan menyanyi lagu gereja. Mari kita lihat video yang berikut ini. Kalau di Katolik tuh ada cerita Vito, roti dan anggur. Pernah dengar cerita itu? Vito itu namamu ada di dalam kitabnya Katolik. Namanya buku, bukan ini untuk pelajaran, namanya katekismus
buku katekismus. Judulnya itu ceritanya bagus. Vito, Roti dan Anggur. Aduh, itu ceritanya indah sekali ya. Dan perempuannya di situ namanya Gwent. Artinya hasil anggur yang terbaik. Kalau ingat-ingat gitu kita jadi ngomongnya jadi kayak gitu deh, saudara-saudara. Dan aku bilang kau telah dilawat oleh itu ya saudara. Oh, maka saudara. Salah kalau ada orang yang bilang orang Islam itu suka sara. Sara, tahu sara? Membawa-bawa suku, agama dan ras. Rasis, tidak. Karena di dalam Islam tidak pernah diajarkan rasis. Tuhan cinta segala bangsa. Antum tahu gak lagu itu? Antum gak pernah sekolah minggu ya? Wah, gak pernah tahu dia. Alhamdulillah, tapi bagus dia gak tahu. Kalau tahu bahaya. Lagu-lagu itu banyak menggambarkan tentang keislaman gitu loh. Kulit kuning dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Bapaknya tahu masalah itu? Bos, tahu ya? Ya nggak mungkin gak tahu dong. Tahu ya? Alhamdulillah. Jadi Islam itu tidak mempersalahkan loh. Islam menyetujui statement-statement mereka, benar ya? Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Orang Islam menyetujui itu. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, tidak berbuat maksiat, maka Allah pasti buka jalan dengan masalah kita. Tuh. Kurang apa lagi orang Islam? Sampai lagu-lagu mereka aja kita yang jalanin, Ustaz. Lagu mereka kita yang jalanin. Great is thy faithfulness. Morning by morning thy mercy I see. Yang ku perlukan tanganmu telah penuhkan. All I've been needed thy hand had provided. Orang Islam tiap subuh itu menjemput berkah dari Allah. Lagunya ada di mana? Di sana. Morning by morning, very early in the morning. Mereka bilang setiap pagi subuh ketika hari masih gelap, aku menyambut karya tanganmu ya Allah. Oke, teman-teman sekalian. Secara pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Ahmad Kainama ini karena membahas tentang kekristenan dalam masjid dan juga mengajarkan umatnya terhadap untuk mengetahui ya, untuk tahu lagu-lagu rohani Kristen. Dan saya percaya bahwa lagu-lagu Kristen itu dibangun dari dasar firman Tuhan, teman-teman sekalian ya. Ya, seperti di kitab-kitab Mazmur, dan itu diberikan nada dan akhirnya dinyanyikan dalam sebuah nyanyian gereja, ya, lagu-lagu gereja. Dan ketika diajarkan, tentu saja apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu tidak keluar dan kembali begitu saja, tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, dia akan berbuah, dia akan menghasilkan ya orang-orang yang akan beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan mereka akan diselamatkan. Jadi sekali lagi, terima kasih buat Ustadz Ahmad Kainama yang sudah membahas tentang kekristenan di dalam masjid. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam.